cara kita berpikir dengan logis dan dapat pengambilan keputusan yang sangat tepat ya dan bijaksana. Untuk lebih dalam lagi, saya akan memberikan sebuah gambaran ya, seperti zaman-zaman sekarang yang di kampus-kampus sekarang itu mahasiswa itu hobi banget cari jalan pintas nih. Misalnya mereka itu titip absen, nyontek, yang mereka pikir itu sepele itu sebenarnya itu menandakan atau kita itu melihat gambaran pola pikir mereka yang sudah dipengaruhi oleh dosa yang dari awal ya, yang mereka anggap sepele itu mereka nggak sadar itu dosa, atau mereka udah sadar itu dosa, itu kita nggak tahu. Terus untuk lebih mendalam lagi, untuk kejurusan seperti yang dibilang Bos tadi ya, untuk kejurusan itu, ke peperawatan itu saya bisa kasih contoh yang seperti para mahasiswa yang WO, Work Obligation, lab, klinik, semisal nih dosen atau arahan dari atasan yang memberikan kita jadwal jam segini nih kita sudah kumpul di sini, jam segini nih kita sudah mulai kerja seperti ini, tetapi kita malah menganggap sepele, lewat dikit doang itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya gambaran pola pikir kita yang sudah dikuasai, dipengaruhi oleh dosa yang kita anggap sepele, padahal berdampak untuk kedepannya membuat orang lain rugi. Jadi yang kita anggap sepele itu sebenarnya bukan masalah sepelenya, tapi kita itu tolong berpikir lagi untuk kedepannya itu apakah ini sebuah dosa atau hal yang menurut kita baik tapi belum tentu baik pada orang lain gitu. Itu sih jawab. Oke. Menurut saya seperti yang dikatakan oleh narasumber pertama tadi, bahwa ada dalam doktrin Kristen mengatakan atau sering diistilahkan dengan kata hamartano, yang artinya itu meleset dari sasaran atau tidak mencapai tujuan yang seharusnya dilakukan. Biasanya dosa yang seperti itu muncul dari dalam hati kita sendiri, baik itu tindakan kita maupun motivasi-motivasi atau niat-niat tersembunyi yang ada di dalam pikiran dan juga hati kita. Sama halnya seperti kita melakukan suatu kepentingan diri kita sendiri yang bukan diarahkan kepada Kristus. Itu sama halnya hal yang kita lakukan itu bukan searah atau bukan sesuai dengan yang seharusnya diinginkan oleh Tuhan. Karena itu setiap kita manusia itu kita harus memerlukan anugerah dari Tuhan, anugerah keselamatan, sebab karena hanya melalui Dialah manusia itu dipulihkan kembali dan bisa sesuai dengan sasaran atau tatanan hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi untuk selanjutnya mungkin yang sudah dijelaskan tadi, baik dari mencontek maupun motivasi hati juga dalam melakukan hal tersebut. Nah, akibatnya nih budaya berpikir mahasiswa itu menjadi pragmatis, yang dimana lebih mengutamakan hasil akhir daripada proses. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga proses itu lebih baik gak sih, kayak ngebentuk pola pikir kita juga. Nah, jadi kualitas itu sangat ditentukan dalam kedalaman proses belajar juga. Nah, jika proses berpikirnya jauh dan dikuasai oleh dosa dan motivasi kita juga yang salah, integritas pun bakal jadi hilang. Nah, dan itu bakal membahayakan profesi keperawatan untuk selanjutnya. Nah, jawaban yang sangat menarik dari teman-teman kita. Sekarang kita mau beralih pada metodologi ilmu. Gimana sih dosa memengaruhinya? Oke, baik. Jadi saya akan menjawab tentang metodologi ilmu. Metodologi ilmu ini berbicara tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam keperawatan, metodologi berarti belajar secara sistematis, melakukan penelitian dengan jujur, dan mematuhi prosedur praktik. Namun, dosa membuat seseorang tergoda untuk tidak konsisten. Contohnya memasukkan pendata penelitian, tidak melakukan praktik sesuai dengan prosedur, atau mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan tentang metodologi ilmu. Saya bisa lanjutkan dari jawabannya. Jika metodologi dipengaruhi oleh dosa, yaitu maka hasil tidak dapat dipercayai. Pengetahuan yang dihasilkan menjadi rapuh, dan ketika diaplikasikan dalam keperawatan, pasien akan sangat dirugikan. Dengan kata lain, metodologi yang tidak jujur melahirkan profesionalisme yang palsu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit dari beberapa jawaban dari kedua teman saya tadi, bahwa selain contoh yang tadi dibilang bahwa ada memasukkan data penelitian, tidak melakukan praktik sesuai prosedur. Nah, di sini saya ingin menambahkan bahwa hal ini juga menimbulkan konsekuensi sosial, yang dimana ketika banyak mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, maka terciptanya ketidakjujuran dalam situasi pendidikan.
tujuan ilmu tidak boleh dilepaskan dari iman Kristen. Ketika tujuan ilmu diarahkan untuk Tuhan, maka setiap tindakan keperawatan akan mencerminkan kasih, integritas, dan tanggung jawab perawat. Nah, dari jawaban tadi, jadi apa solusi kita sebagai mahasiswa Kristen? Oke, untuk menurut saya ya solusinya itu tetap kembali kepada integritas masing-masing ya. Menurut saya itu mahasiswa itu dibentuk bukan hanya secara intelektual, tetapi dia juga dibentuk dari moral dan spiritual. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya, kita harus belajar mengikuti prinsip seperti terdapat dalam Kolose 3 ayat 23, yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Jika motivasi kita benar, maka cara berpikir, metodologi, dan tujuan ilmu akan tetap terjaga sesuai dengan kehendaknya. Oke, ada lagi? Sebenarnya dengan begitu, kita bisa menghasilkan ilmu keperawatan yang bukan hanya berguna secara akademik, tetapi juga memuliakan Allah dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Wah, diskusi kita seru banget ya, Kak. Jadi jelas nih bahwa dosa